Eh, Pak Beni Umawoto, selamat diangkat jadi Kompolnas. Jadi junior saya dong. Terima kasih. Yang terhormat Pak Karni Ilyas, Presiden ILC, tetapi juga anggota Komisioner Kompolnas pada masanya. Iya. Karena beliau Purnawirawan. Purnawirawan. Terima kasih Bang Karni. Pertama tentunya dari diskusi tadi kami tidak perlu ada perulangan ataupun ada komentar. Kami ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KSHD karena beliau telah melangkah begitu strategis dan smart. Kenapa? Begitu kejadian ada statement-statement dari bawahnya yang kemudian menimbulkan kebingungan di publik. Di tengah pandemik seperti ini, masyarakat sangat sensitif, muncul ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Beliau dengan tegas, transparan, mengeluarkan kebijakan dan sikap. Ini tentunya patut kita apresiasi. Dan diikuti dengan keteladanan. Bagaimana berempati dengan korban. Bayangkan saja, Kasat hadir sendiri ke RS Polri. Menjenguk korban. Setelah itu memindahkan korban itu ke RSPAD. Seluruhnya biaya dari TNI AD. Ketika KSAD turun, itu sesungguhnya mengirim pesan ke seluruh jajarannya di Indonesia. Kenapa pesan ini perlu? Karena ketika tidak ada langkah itu, medsos akan digoreng suka-suka dan tidak ada kepastian. Nah, statement beliau jelas. Negara ini negara hukum. Itu jelas sekali. Maka pendekatannya adalah pendekatan hukum kepada para pelaku dan sebagainya. Ada tindakan tegas, tambahan sanksi dan sebagainya. Dan yang saya kaget itu ganti rugi. Nah, diharapkan sikap ini akan membawa efek jera kepada seluruh jajarannya ketika dia akan coba-coba. Nah, masalahnya adalah kalau kita melihat awal kasus ini, sebenarnya sederhana kan kalau yang saya baca di media, ketika si oknum prajurit ini men-share berita bohong bahwa dia dianiaya, itu menjadi alat provokasi kepada teman-temannya. Sehingga mereka bergerak dan melakukan aksi-aksi yang melanggar hukum. Nah, dalam konteks ini, langkah tegas dan cepat dari KSAD bisa meredam itu, karena sudah acuannya satu. Kalau ada provokator di level-level di bawahnya, dengan kepentingan tertentu, itu langsung ternetralisir dengan pernyataan beliau. Kemudian yang kami ingin sampaikan begini Bang Karni, tadi Prof. Salim Said sesungguhnya sudah menyinggung sedikit. 2 kali Ciracas, yang 2018 transparansi penanganan nyaris masyarakat tidak banyak tahu. Nah, dalam konteks ini yang kami ingin soroti adalah Polsek, Polres, di mana wilayah hukumnya berada, kesatuan, markas, asrama, ini perlu penanganan khusus, perlu pendekatan khusus. Jadi perlu dibangun komunikasi, koordinasi, kemudian hubungan yang mesra, yang baik. Jadi kalau soliditas di level atas sudah terwujud, maka ini harus dibumikan sampai ke level bawah. Jadi sebagai contoh begini Pak Karni, ketika prajurit ataupun polisi misalnya dari satuan BRIMOB dan sebagainya berinteraksi dengan publik, mereka bergaul, tergantung kondisi masyarakat di situ. Apakah di situ beredar narkoba? Apakah di situ ada tempat hiburan malam?
ada pelacuran dan sebagainya dan sebagainya. Ketika itu terjadi, ada potensial akan ada masalah. Ketika ini melibatkan oknum-oknum, kemudian polisi ingin menindak, konflik terjadi. Oleh sebab itu saran kami adalah, ini solusi praktis saja, dengan pertukaran informasi Kapolres dengan Danjon, Kapolres dengan kepala asrama misalkan, tentang perilaku oknum yang menyimpang, itu menjadi informasi awal untuk dilakukan langkah pencegahan. Sebagai contoh, oh si A, si B, si C termonitor, dia masuk dalam jaringan, atau direkrut oleh jaringan, atau dia mengonsumsi narkoba. Informasi ini sangat penting, supaya atasannya segera mengambil langkah pencegahan. Ketika sama-sama sepakat bahwa perilaku menyimpang anggotanya akan mencoreng nama institusi, maka timbal balik. Ketika intelijen dari batalion itu menemukan oknum polisi melakukan pelanggaran dan diinfokan kepada Kapolres, maka bisa saling. Nah, inilah wujud sinergi yang menurut kami konkret ketika kita ingin mencegah terjadinya konflik. Kemudian menyikapi masalah medsos. Tentunya mereka yang terdidik, mereka yang punya posisi, mereka yang wawasannya luas, ini harus ikut mengedukasi, bukan memprovokasi. Saya yakin apa yang disampaikan di sini akan dikutip dan itu akan menjadi acuan. Apa yang kita omongkan ini akan dikutip dan itu akan viral. Ketika hal-hal yang kita sampaikan itu tidak mempertimbangkan efek viralnya statement itu, ya kondisi semakin runyam. Oleh sebab itu kami mengharapkan sikap wise dari para katakanlah yang terpelajar untuk nanti mengedukasi publik. Termasuk kesatuan-kesatuan tentunya juga perlu mengedukasi anggotanya. Kami sering kalau memberikan pelatihan, Bang Karni, Pak Beni gimana cara mendeteksi kalau di institusi ini ada tanda kutip sudah terpapar dan sebagainya. Saya dengan sederhana mengatakan, lihat grup WA-nya, coba cek siapa yang selalu minir, siapa yang selalu komentarnya miring dan sebagainya, coba didalami. Sama, ketika kesatuan itu ada grup dan kelihatan siapa yang selalu menjadi provokator, maka pimpinannya perlu melakukan langkah-langkah pencegahan. Jangan sampai itu memprovokasi yang lain sehingga dampaknya seperti apa yang terjadi tadi. Berikutnya Bang Karni, dalam konteks masalah teror. Saya kebetulan dari 2001 menangani teror. Saya sudah keliling menginterogasi tahanan sampai Afghanistan, sampai Singapura, Malaysia, Filipina, sampai ke Australia. Bom Bali juga kami interrogatornya. Memang penanganan teror ini punya karakter sendiri. Kalau di Indonesia pendekatannya memang penegakan hukum. Dan kita diapresiasi oleh dunia karena penanganannya transparan lewat pengadilan. Kita pun pernah digugat dan sebagainya. Di dunia tidak. Negara tetangga kita saja sidangnya tertutup. Dan mereka menggunakan hukum Undang-Undang Internal Security Act. Berbeda dengan kita. Yang mekanisme atau criminal justice systemnya itu terbuka, semua bisa dipantau. Kemudian di Indonesia juga penanganan terorisme itu dari hulu sampai hilir. Jadi dari sejak upaya pencegahan dilakukan bagaimana supaya orang tidak terekrut, sampai dengan ketika dia terekrut kemudian dilakukan tindakan hukum, sampai deradikalisasi, sampai mereka bisa kembali meninggalkan ideologinya. Nah, di sini pendekatan hukum ini yang kami lakukan sendiri, Pak, karena saya interrogator. Saya tidak pernah marahin
tahanan, saya tidak pernah gebrak meja, saya tidak pernah nunjuk-nunjuk muka dia, boro-boro mukul. Ini lain. Pendekatannya betul-betul humanis. Silahkan tanya semua yang pernah kami interogasi, caranya kami begitu, dan ternyata berhasil. Nah ini tentunya juga perlu membuka wawasan, dan saya salut kepada KSAD, beliau mengirim perwira-perwiranya Pak kuliah di UI, di kajian terorisme, kemudian salah satu dosennya saya. Artinya beliau ingin membuka wawasan para perwiranya ketika mereka nanti melihat terorisme itu sudah akan berbeda. Kalau tadi didiskusikan mengenai satuan-satuan yang sudah siap, mohon maaf mungkin saya salah, itu digunakan ketika itu sudah terjadi. Penyanderaan, pembajakan dan sebagainya itu sesudah terjadi. Tetapi rangkaian proses penyelidikan sampai dengan terjadinya itu hanya dikuasai informasinya itu hanya oleh interrogator, tim IT, tim surveillance. Di luar itu dia yang tahu. Jadi ketika kami menginterogasi orang teroris, maka di luar teman-teman menunggu hasil saya. Ada tambahan nama baru, ada target baru, itu dari kami sumbernya. Dan Polri pun pernah mencoba melibatkan satuan lain, tapi ternyata kontraproduktif karena rebutan, ingin cari panggung. Akhirnya penangkapan terlalu dini, bukti belum cukup, dan itu gagal. Nah, isu terorisme adalah isu yang seksi. Nah ini tentunya perlu dilihat juga nanti ketika akan membagi tugas, itu perlu, jangan sampai nanti di lapangan justru kontraproduktif, sehingga target tidak tercapai. Densus 88 sampai hari ini telah berhasil mencegah ratusan rencana serangan teror. Sampai yang belakangan ini ketika mau 17 Agustus juga mereka mau nyerang. Artinya apa? Mereka kerja terus, jalan terus, mendeteksi terus. Dan ini diakui dunia. Bahwa keberhasilan mencegah ini diakui dunia. Nah oleh sebab itu ketika nanti ke depan tentunya kalau saran kami Pak, pertimbangkan dengan baik supaya maksimal dan tidak kontraproduktif. Kalau soal pembagian tugas saya rasa itu bisa seperti perbantuan dan sebagainya, tetapi kembali ketika lembaga yang lidik sampai dengan mengetahui persis gerakan jaringan, ini ketika ada tumpang tindih atau ada instansi lain mengani, kami khawatir nanti seperti contoh tadi di internal kepolisian sendiri melibatkan satuan lain, dia langsung bergerak tanpa izin dari sini. Karena apa? Hanya ingin cari panggung. Jadi itu Bang Karni dari kami, dan mudah-mudahan sikap tegas KSAD ini akan menyamakan persepsi di kalangan bawah, dan nantinya kasus ini bisa diminimalisir, tidak terulang lagi. Terima kasih. Terima kasih Jenderal Benny Mamoto. Bila kita tidak bisa mempertahankan keadilan, maka keadilan juga tidak akan berpihak kepada kita. Francis Bacon, filosof Inggris. Kita lihat sejenak.